Bayangin, lo lagi di ring, sorotan lampu nyorot ke lo, penonton teriak histeris. Tapi di dalam diri lo, lo cuma pengen berhenti. Hola, teman-teman penikmat film, pernah nggak sih lo ngerasa capek sama image superhero Dwayne Johnson yang selalu gagah, nggak pernah kalah, dan selalu punya punchline keren? Di sini, The Rock bukan lagi dewa otot yang nggak bisa dikalahin, tapi manusia yang hancur. Secara fisik, mental, dan emosional. Dan percaya deh, ini peran paling berani yang pernah dia ambil. Kali ini kita bahas film yang lagi rame banget dibicarain, The Smashing Machine. Film yang katanya bakal jadi jalan Dwayne The Rock Johnson menuju nominasi Oscar. Tapi, emang sebagus itu? Atau cuma hype karena The Rock main serius? Yuk gua bahas sekarang. The Smashing Machine disutradarai sama Benny Safdie, salah satu dari duo Safdie bersaudara. Lo tau lah, dua orang gila di balik Uncut Gems dan Good Time. Tapi kali ini Benny jalan sendiri, dan dia ngangkat kisah nyata Mark Kerr, legenda MMA di era 90-an, yang hidupnya keras banget di dalam dan di luar ring. Film ini ngikutin perjalanan Mark di awal karirnya di UFC, lalu ke Jepang lewat Pride Fighting League. Tapi yang paling berat buat dia bukan lawan di ring, melainkan dirinya sendiri, ego, narkoba, dan hubungan toksik yang makin ngeburuk. Film ini bukan cuma tentang pertarungan. Ini tentang orang yang selalu menang di depan publik, tapi kalah parah di dalam dirinya sendiri. Ini bukan cuma film olahraga, ini film tentang manusia yang kalah sama dirinya sendiri. Dan disinilah kejutan besarnya. Dwayne Johnson, yang biasanya tampil kayak dewa otot di film aksi, di sini beda banget. Lo tahu nggak? Pas pertama kali lihat, gue sempet mikir, ini beneran The Rock? Soalnya bukan cuma riasannya yang bikin beda, tapi cara dia jadi orang lain. Dia nggak lagi tampil kayak bintang film, tapi kayak manusia yang rapuh. Capek, kehilangan arah. Dwayne Johnson di sini bukan The Rock, tapi Mark Kerr, petarung yang jago ngalahin orang, tapi gagal banget ngalahin dirinya sendiri. Serius deh, ini kali pertama gue ngeliat The Rock kayak bukan The Rock. Nggak ada senyum manis, nggak ada alis terangkat, nggak ada can you smell what The Rock is cooking? Yang ada cuma depresi, doping, dan drama toxic relationship. Keren? Keren banget. Tapi juga capek banget nontonnya. Dan itu luar biasa sih. Gue nggak bilang ini peran level Oscar, tapi ini jelas performa terbaik dalam karirnya. Dia kayak lagi menebus semua peran-peran popcorn sebelumnya, dan akhirnya bilang nih, gue juga bisa main beneran. Nah, film ini juga nunjukin sisi lain Mark lewat hubungannya sama Dawn yang diperanin Emily Blunt. Mereka saling cinta tapi juga saling nyakitin. Sama kayak dua orang yang tenggelam, tapi malah narik satu sama lain makin dalam. Hubungan mereka tuh intens banget. Kadang manis, kadang ngeri, kayak dua orang yang saling cinta tapi juga saling hancurin. Hubungan mereka bikin film ini kerasa lebih dalam. Safdie nggak ngasih kita kisah romantis ala Hollywood, tapi sesuatu yang lebih nyata, lebih mentah. Cinta yang nggak nyelamatin, malah nambah luka. Ada satu adegan yang nempel banget di kepala gua. Waktu Dawn bilang kalau dia suka ngeliat Mark dalam keadaan rapuh. Gila sih. Itu dialog sederhana, tapi dalam banget. Kayak lo tahu hubungan itu salah, tapi lo nggak bisa lepas. Dan chemistry mereka tuh natural banget. Mungkin karena mereka udah pernah kerja bareng juga sebelumnya. Tapi tetap dinamika mereka tuh intens, kasar, tapi jujur. Yang menarik, ada juga Ryan Bader, petarung MMA asli yang main jadi Mark Coleman, sahabat sekaligus rival Mark Kerr. Penampilannya natural banget, bikin suasana film makin autentik, kayak kita lagi nonton dokumenter bukan fiksi. Buat yang familiar sama gaya Safdie, lo pasti tahu, dia tuh jagonya bikin penonton tegang. Kameranya handheld, geraknya cepat, editingnya brutal. Dan di sini, dunia MMA jadi tempat sempurna buat gaya chaosnya. Safdie bikin dunia MMA di film ini kayak dunia nyata. Keringetan, brutal, dan kadang bikin lo pengen mandi setelah nonton. Tiap adegan pertarungan tuh bukan soal menang kalah, tapi kayak nonton orang lagi berantem sama kehidupannya sendiri. Dia kayak lebih memilih ngamati ketimbang menghakimi. Gue suka gimana dia bikin dunia MMA itu brutal tapi nggak glamor. Bahkan adegan pertarungannya pun terasa emosional, bukan cuma koreografi aksi. Kayak lo lagi nonton seseorang bertarung melawan dirinya sendiri.
Gue suka banget gimana Benny Safdie bikin film ini terasa nyata banget. Nggak ada glorifikasi, nggak ada pahlawan. Lo cuma dikasih lihat manusia kuat yang sebenarnya rapuh banget di dalam. Dia kayak lebih memilih ngamati ketimbang menghakimi. Gue suka gimana dia bikin dunia MMA itu brutal tapi nggak glamor. Bahkan adegan pertarungannya pun terasa emosional. Bukan cuma koreografi aksi, kayak lo lagi nonton seseorang bertarung melawan dirinya sendiri. Tapi gue harus jujur juga, film ini agak lambat. Karena Benny pengen kita ngeresapi tiap momen, bukan nunggu pukulan berikutnya. Dan buat sebagian penonton, mungkin itu bakal terasa terlalu tenang buat ukuran film tentang petarung. Dan di balik tubuh segede itu, ada orang yang cuma pengen dicintai, tapi nggak tahu caranya. Lo bakal ngerasa kasihan, tapi juga ngerti kenapa dia begitu. Ada satu adegan yang gue suka banget. Waktu Mark bersihin darah di kamar mandi, ngeliatin dirinya di cermin, dan kayak nanya ke diri sendiri. Siapa gue sebenarnya kalau bukan petarung? Itu momen yang sederhana, tapi nusuk banget. Tapi ya, sejujurnya, film ini nggak tanpa celah. Ada bagian yang terasa datar. Safdie kayak terlalu hati-hati karena ini kisah nyata. Jadi, tensi yang biasanya meledak dalam film dia di sini agak nahan. Kadang terasa kurang tajam, terlalu sopan untuk ukuran film Safdie. Gue juga ngerasa beberapa bagian butuh konteks lebih, terutama soal latar belakang Mark dan hubungan dia sama Dawn. Buat lo yang belum tahu kisah aslinya, mungkin bakal agak bingung di awal. Filmnya kayak ngasumsikan lo udah kenal siapa Mark Kerr dari dokumenternya. Padahal kebanyakan penonton ya baru tahu di sini. Dan meskipun adegan pertarungannya real banget, tensinya kadang datar karena pengambilan gaya dokumenternya. Kayak nonton highlight pertandingan daripada ada di tengah ring. Gua harus jujur, kadang filmnya terlalu cinema festival banget. Safdie jelas pengen film ini kelihatan real, tapi efek sampingnya. Para penikmat popcorn movie yang nyari hiburan buat nonton film, nonton ini bakal merasa bosen. Tapi secara teknis, nggak usah ditanya. Sinematografinya cakep banget, apalagi kombinasi 16mm dan IMAX 70mm. Dan scoringnya dari Nala Cinefros, aduh, dreamy banget. Jazz lembut yang nabrak sama dunia brutal MMA, hasilnya magis. Jazznya lembut tapi penuh emosi, seolah kita lagi ngedengerin isi kepala Mark Kerr sendiri. Gua rasa musiknya bakal terus nempel di kepala lo setelah nonton. Pada akhirnya, The Smashing Machine bukan film tentang menang atau kalah di ring, tapi tentang seseorang yang berusaha menang atas dirinya sendiri dan gagal. Mark Kerr di sini bukan pahlawan, dia manusia, dan Safdie berhasil nunjukin itu tanpa harus menggurui. Lo nggak dikasih ending besar, tapi dikasih perasaan bahwa hidup kayaknya bakal terus jalan walau semuanya berantakan. Kadang, film terbaik bukan yang kasih kita jawaban, tapi yang bikin kita diam sejenak dan mikir, kalau gue di posisi dia, apa gue akan beda? Jadi gimana verdiknya? Gue kasih 7 dari 10. Acting Dwayne Johnson luar biasa, Emily Blunt solid, Safdie tetap hebat, meski kali ini lebih lembut dan kontemplatif. Kalau lo pengen lihat sisi baru The Rock, lo wajib nonton ini di bioskop. Tapi kalau lo nyari film olahraga yang ngebakar semangat kayak Creed, ini bukan itu. Ini film yang lebih ke dalam, lebih nyesek, dan kadang terlalu tenang. Gimana menurut lo? Apakah The Rock akhirnya layak masuk jajaran aktor Oscar level? Atau menurut lo film ini terlalu kalem buat sekelas Safdie? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya, gue pengen banget baca opini kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrolin film keren kayak gini tiap minggu. Sampai ketemu di review berikutnya. Ingat, kadang yang paling kuat itu bukan yang bisa mukul keras, tapi yang bisa ngaku kalau lagi jatuh. Gue Ikal pamit dulu, yang paling susah dikalahin adalah diri sendiri. Dan ingat, bahkan mesin pun bisa hancur kalau dipaksa terus. Bye-bye!